ucapkan selamat bergabung dalam acara Understanding Cancer Through Art persembahan dari MSD dan YKI. Welcome pada acara ini. Pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena banyaknya bintang-bintang kehormatan di sini sampai saya silau. Saya akan membuka sedikit dengan penjelasan. Hari ini adalah Hari Kanker Sedunia yang oleh UICC atau International Union Against Cancer ditetapkan seluruh dunia bukan merayakan, tapi sebetulnya kita bilang merayakan karena sebuah perjuangan bagi seluruh dunia melawan kanker dan supaya kita diingatkan. Jadi memang pasien kanker tidak bisa sendiri, harus kita bersama-sama royoan tadi istilahnya, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pasien kanker untuk mendorong bisa mungkin bagaimana menghadapi pada saat di diagnosis kanker, bagaimana pelaksanaan pengobatannya, efek sampingnya dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kegiatan promosi dan prevention. Ya, bagaimana tadi saat ini edukasi seperti ini dalam rangka bukan merayakan tapi mengingatkan kita bagaimana kanker itu bisa terjadi untuk semua orang. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, bagaimana pencegahannya, bagaimana kita lakukan upaya-upaya deteksi dini. Sudah banyak sekali deteksi dini yang mungkin kita bisa lakukan saat ini, baik di kanker anak maupun kanker dewasa gitu ya. Jadi kita harapkan masyarakat sudah semakin sadar bagaimana kita melakukan pencegahan. Ada satu fakta penting yang perlu kita ingat, bahwa 90% faktor risiko kanker justru dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan. Artinya, kepedulian bukan pilihan. Kepedulian adalah kebutuhan. Jika 90% risiko ada di tangan kita, maka harapan juga ada di tangan kita. Kanker itu sebetulnya faktor risikonya 90% itu dari lingkungan. Atau Dari lingkungan, atau bahasa di kampung saya environment. Memang sekarang penyakit-penyakit kronis yang ditimbulkan oleh kebiasaan atau pola hidup itu sudah melanda kaum muda. Jadi seseorang yang sampai kepada kondisi sakit kronis itu melalui proses yang panjang dari gaya hidupnya. Jadi memang inti permasalahannya ada di gaya hidup masing-masing. Mengupdate terus and also educating other people around us, karena sebagai caregiver itu juga penting untuk kita membangun support system yang ada untuk bisa saling bahu-membahu memberikan support untuk keluarga atau orang terdekat kita yang terkena kanker gitu. Jadi itu sih, never stop educating. Dan salah satu hal yang memang kita tergerak untuk melakukan kegiatan ini adalah salah satunya bahwa kita berkomitmen untuk mempunyai suatu program untuk kampanye edukasi. Dan yang terkait dengan onkologi atau yang terkait dengan kanker di hari ini adalah kita membuat ruang untuk kampanye edukatif yang kita namakan dengan Ngobrolin Kanker.
1, 2, 3, 4 semakin lanjut makin tinggi angkanya. Pasien-pasien kami juga untuk seluruh Indonesia dan di banyak negara itu mereka datang 70% sudah stadium 3 dan 4. 70% sudah stadium 3 dan 4. Nah, itu karena deteksi dininya terlambat atau masalah senior deteksi dini. Oke. Baca di beberapa teks apa sih gejala kanker apa aja nih? Kalau payudara misalnya baik berbincang saya nanti akan ada benjolan, mungkin ada keluar cairan. Kanker ini kita akan bahas mitos dan fakta tentang kanker paru-paru. Jadi ini ada data yang kita punya, namanya data Globocam pada tahun 2022. Jadi ternyata kanker paru itu tadi untuk ini jelaskan, pada laki-laki dia nomor 1 terbanyak, pada perempuan dia nomor 5. Nah, ternyata perempuan banyak juga ya. Gitu. Jadi di bawahnya kanker payudara, dari kanker serviks, ovarium, kolon dan paru. Nah, dan nomor 1 penyebab kematian dari semua kanker. Mudahan ya didapatkan ya pada kasus-kasus yang awal, dan jangan lupa ya tidak semua benjolan itu kanker, tapi cepatlah ya datang ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kanker kandungan itu mulai dari bawah sampai ke atas misalnya begini. Jadi apa? Ada kanker bibir kemaluan, ada kanker vagina, ada naik lagi kanker leher rahim atau kanker serviks yang tadi kan terbanyak nomor 2 di Indonesia. Naik lagi kanker rahim, naik lagi kanker saluran telur, naik lagi kanker indung telur, kanker ovarium. Jadi organnya kecil, tetapi masing-masing bisa menjadi kanker. Pemeriksaan, terus diagnostik dan pengobatan, ya. Lalu caregiver itu akan menyampaikan keluhan-keluhan pasien yang dialami pasien yang mungkin tak bisa tersampaikan tapi yang terkatakan. dan jangan stres. Semangat! Saya punya pesan singkat aja sih untuk para kalian-kalian semua yang sedang menghadapi kanker. Kalian tuh sama sekali tidak sendirian sih. Banyak banget support system yang dengan bersedia untuk membantu, untuk melalui perjalanan ini dengan kalian. Jadi jangan patah semangat, selalu aja mencoba. Dan juga ini pesan untuk caregivers-nya, untuk keluarga. Mungkin rasanya apa ya, kayak aduh banget kayak tidak ada harapan mungkin awal-awalnya, tapi percaya aja sih pasti akan selalu ada harapan, dan selalu juga ada support system di
sekeliling kalian. Yang penting harus berani untuk mencoba untuk membantu Pak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Tama dan hari ini saya ada di World Cancer Day Exhibition yang diadakan oleh Yayasan Kanker Indonesia dan juga MSD. Jadi di sini saya ikut serta untuk kasih karya saya. Ini adalah karya kerajinan tangan atau kolase yang saya buat menggunakan hospital bracelet atau gelang rumah sakit ya. Jadi saat saya menjalankan kemo, jadi saya simpan hospital bracelet ini dan habis itu saya coba bikin karya dari situ. Ini interpretasi saya terhadap hal-hal yang saya rasakan selama kemo itu. Jadi kalau misalnya ada yang lihat, kayak terima kasih sudah datang juga dan terima kasih juga ke Yayasan Kanker Indonesia dan MSD sudah accept my art. Thank you.